hampir seluruh di Indonesia ini beliau memiliki murid. Dan murid beliau adalah orang-orang yang siap mati untuk beliau. Saya yakin 1000%. Takbir! Wah, umat Islam kalau dia tidak dianggap sebagai JI berarti apa? Orang kafir dong. Jamaah Islamiyah. Saya adalah jamaah Islam. Saya yakin umat akan marah. Akan mendukung apa yang disampaikan oleh Fadlison bahwa perlu ada mungkin pengawasan minimal kepada Densus 88. Ini kok ulama kok diperlakukan seperti bukan manusia. Saya nggak rela Bapak terkena tindak pidana teroris. Saya kayak itu fitnah, saya bilang itu sangat keji tuduhan teroris itu karena beliau tuh orangnya lembut. Kamar itu pokoknya kan kamar privasi, udah digeledah semuanya. Ketika proses penangkapan, Ustadz sedang sholat subuh di masjid. Kami sangat berharap kepada para aparat melepaskan mereka karena saya jamin 100% bahwasanya orang tua kami, ustadz-ustadz yang ditangkap ini tidak ada yang bergabung dengan JI. Sebelum ada kejadian ini, petinggi MUI Pak Anwar Abbas sudah teriak duluan bubarkan Densus 88. Kejadiannya belum ada teriakan itu, bubarkan Densus 88. Sekarang ada tokoh MUI, pengurus MUI yang ditangkap karena terduga teroris. Kalau narasinya Densus menangkap 3 ulama, bukan ulamanya, bukan karena ulamanya. Dia ditangkap karena memang keterkaitan dengan jaringan Jamaah Islamiyah. Penangkapan seorang tokoh MUI. MUI di sini Majelis Ulama Indonesia. Tidak mungkin orang bisa masuk di dalamnya tanpa mempunyai kualifikasi khusus. Saya kira polisi pun, jaksa, hakim, PNS, ANS, tentara sekalipun sudah ada. Karena kalau jidatnya sudah hitam itu ya, itu tanda-tanda itu. Dia lebih senang pakai kupluk mangkok itu daripada topi polisi. Itu sudah terindikasi. Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Densus bukan merupakan kriminalisasi terhadap siapapun. Apa yang dilakukan oleh Densus 88 murni sebagai penegakan hukum yang tegas, dan kedua, tidak ada kriminalisasi terhadap kelompok siapapun. Karena ini framingnya kan menjadi Majelis Ulama Indonesia. Kalau sekali lagi, kalau tidak bisa membuktikan, ya pasti kriminalisasi. Beberapa ustadz yang ditangkap oleh Densus 88. Misalkan ustadz ini basicnya adalah yang pakai gamis, kemudian pakai peci, jenggot panjang. Jangan tertipu dengan penampilan saja. Jadi berhati-hati dengan dai-dai yang punya pemikiran berbahaya seperti ini. Siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu loh. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas, gak apa-apa, hancurkan terus. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Adapun sujud kepada kaki emak, itu tradisi agama Hindu. Tak pernah saya sujud ke kaki emak. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan.
masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah jawab. Nah, ajaran saya. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus
Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, Ate, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin.
Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Menyampaikan suatu keprihatinan bagi kita semua terhadap peristiwa yang dialami oleh ulama kita. Beliau bukan hanya sekedar sebagai klien saya, tapi beliau adalah guru saya yang membentuk saya menjadi seorang manusia seperti ini. Insya Allah, saya paham bahwa hidup beliau adalah sangat berguna, sangat bermanfaat buat umat, buat manusia lainnya. Beliau hidupnya hanya dakwah. Safari, Dr. Zain An-Najah, Dr. Anung Al-Hamad, ketiga-tiganya itu hidupnya dari jam, menit ke detik, itu hanya apa? Dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu kepada umat. Hampir seluruh di Indonesia ini beliau memiliki murid. Dan murid beliau adalah orang-orang yang siap mati untuk beliau. Saya yakin 1000%. Takbir! Jangan sampai peristiwa ini bisa menimbulkan sakit hati bagi umat. Sampai beliau mendirikan partai. Berarti beliau adalah seorang yang taat hukum. Bagaimana seorang yang selama ini dianggap tidak percaya demokrasi ya, kalau orang dianggap coba. Beliau bikin partai. Berarti beliau cinta terhadap Indonesia. Beliau menginginkan ada perubahan. Itu pertama. Dan yang setahu saya, beliau sekali lagi bertiga ini sama. Ya, beliau adalah seorang ulama. Seorang beliau menjadi pembicara di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia, beliau bukan ulama cuma Indonesia. Beliau adalah sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia, sampai beliau menjadi imam besar di Australia, Sydney dulu. Beliau bukan kaleng-kaleng. Beliau belum lama ini dipanggil oleh Presiden Jokowi dan beliau hadir, datang ke sana walaupun mungkin banyak yang tidak mendukung tentang itu, tapi beliau datang. Karena apa? Beliau betul-betul mendahulukan ilmu, mendahulukan bahwa bagaimana menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa, apalagi dia adalah undangan, berarti kan apakah begitu namanya seorang teroris? Kalau JI secara sebenarnya saya malah menginginkan saya dianggap JI. Semua umat Islam kalau dia tidak dianggap sebagai JI berarti apa? Orang kafir dong. Jamaah Islamiyah. Saya adalah jamaah Islam. Apalagi kami sebagai lawyer, ya, tidak diberi kesempatan untuk mendampingi beliau untuk bagaimana terhadap BAP. Bisa nggak fair? Saya menginginkan semoga beliau tidak disentuh. Ya, semoga beliau tidak disentuh. Saya yakin umat akan marah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sebagai seorang advokat, saya berkeyakinan bahwa klien kami adalah tidaklah jauhlah dari prasangka tipikal seorang
teroris. Beliau bertiga ini luar biasa. Sekali beliau ini doktor. Ya. Doktor di bidang agama lagi. Penceramah. Beliau bertiga ini luar biasa. Ada seorang, beliau juga di MIUMI juga beliau pengurus. Jadi beberapa. Kalau dihubung-hubungkan lagi masalah sumbangan apa segala, ataukah dia diundang oleh dia seorang ustaz ulama, dia pasti akan open siapapun yang memanggil dia, mengundang dia untuk berceramah. Beliau ini saya tahu banget. Ya, tidak akan pernah mengatakan tidak ada kalau memang lagi ada yang membutuhkan, pasti dia bantu. Apalagi kalau Anda minta melalui proposal. Jadi kalau kriteria seorang teroris yang dianggap oleh teman-teman pihak kepolisian seperti ini perlu kita pertanyakan. Orang-orang yang getol menyampaikan kebenaran tentang keislaman ini semua akan jadi bidik ini. Akan mendukung apa yang disampaikan oleh Fadlison bahwa perlu ada mungkin pengawasan minimal kepada Densus 88. Kalau memang silahkan, tapi jangan menyakiti umat kayak begini. Apalagi petinggi MUI Pak Anwar Abbas sudah teriak duluan bubarkan Densus 88. Kejadiannya belum ada teriakan itu. Padahal publik merasakan fungsi dan peran Densus ini jauh banget memberikan mereka lebih safe dibanding kemarin-kemarin sebelumnya kan, ada ledakan, ada bom. Tiba-tiba Pak Anwar Abbas sebagai representasi MUI teriak bubarkan Densus 88. Nah kemudian sekarang publik merespon, loh kok kemarin teriakan bubarkan Densus 88, sekarang ada tokoh MUI, pengurus MUI yang ditangkap karena terduga teroris. Ini framing-framingan karena dia biasa kayak gitu. Jadi sebetulnya ini respon publik biasa aja karena ada pernah statement itu. Kalau mungkin belum pernah ada statement itu, barangkali juga nggak akan ada. Kader-kader baru terorisme karena orang-orang kaya Anda terus membela perilaku seperti ini. Densus sebagai sebuah institusi hukum punya alat bukti dan menangkap berdasarkan alat bukti tersebut. Itu yang terjadi. Oposisi partai-partai politik biasa-biasa aja sampai sekarang. Gitu loh, nggak ada kaitannya. MUI itu unsurnya dari mana-mana. Dari banyak organisasi, dari banyak latar belakang. Yang pertama harus kita ingat MUI itu singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Ada kata Indonesia di situ. Keislamannya terjamin, keindonesiaannya juga terjamin. Sehingga usulan saya atau katakanlah dalam idiom saya ada audit ideologis. Kan sekarang ini ada fenomena bahwa terorisme itu tumbuh di masyarakat dan nyata. Saya membayangkan salah satu tugas MUI ini adalah bagaimana menghilangkan ini dan memberikan punya titik tekan serius. Misalnya menegur ustadz-ustadz yang mengajarkan intoleran dan lain-lain. Jadi organisasi teror ini kan sebenarnya awalnya ingin menguasai populasi, lalu dia menguasai negara, lalu dia bisa merebut seluruh sendi-sendi politik negara. Salah satu marhalahnya adalah menyusup ke berbagai lembaga-lembaga penting dan vital di negara ini. Nah, mastermind di belakang ini, itu adalah dua orang yang ditangkap kemarin. Satu, Farid Oqbah, yang kedua adalah Zainun Najah. Nah ini nama Farid Oqbah itu sudah disebut oleh terpidana Zarkasi tahun 2003. Zainun Najah sudah disebut oleh para Wijayanto tahun 2019. Ini memang menjadi suatu persoalan ketika kita menghadapi orang secerdas ini. S3 kata Pak Kiai. Kalau narasinya Densus menangkap 3 ulama, bukan ulamanya, bukan karena ulamanya dia ditangkap, tapi karena keterkaitannya dengan jaringan JI. Dan juga bukan karena dia ini pengurus MUI, tidak ada hubungannya. Dia ditangkap bukan karena dia pengurus MUI, pengurus harian MUI. Dia ditangkap karena memang keterkaitan dengan jaringan Jamaah Islamiyah. Kita kan sudah sepakat bahwa terorisme tidak ada agamanya. Tapi ketika terjadi penangkapan, framing bahwa menangkap ulama, mengkriminalisasi Islam, yang ngomong itu tokoh-tokoh Islam. Loh, ini yang menggiring itu justru orang-orang Islam gitu. Ada Pak Anwar Abbas, ini kan paling getol ini. Minta bubarkan Densus, pada akhirnya apa? Publik tergiring. Oh, ini adalah pendukung terorisme. Densus itu menangkap dengan kesaksian, dengan 2 alat bukti yang cukup, material maupun imaterial. Selesai di situ, tinggal tunggu sidangnya. Betapa hebatnya mereka melakukan infiltrasi itu kalau sekelas MUI saja bisa terpapar. Bisa masuk ke dalamnya. Nah, kalau ada bilang, Pak Nur tadi bilang,
di media kok mereka baik-baik saja menyerukan kedamaian. Ya memang ini caranya mereka. Dan Densus bukan ranahnya untuk melihat konten mereka di media sosial. Densus melihat ada alat bukti yang cukup bahwa mereka terkait dengan jaringan terorisme. Itu jelas. Kaget dan terkejut pasti. Antara percaya dan tidak. Masa iya kalau saya ngeliat penampilannya dia orangnya lembut, halus. Tetapi karena saya yakin bahwa penegak hukum profesional itu pasti punya bukti-bukti, disitulah kami serahkan pada proses hukum. Tetapi tetap kita melihat hasil pengadilan nanti. Kalau kami tidak karena percaya pada penegak hukum, kami akan mengatakan tidak, ini orang terpelajar kok sampai S3. Karena kami percaya dan kami punya tekad komitmen tentang pemberantasan terorisme, ya mari kita buktikan di hukum. Dan kami persilahkan dan disampaikan juga oleh Densus, ini nggak ada urusan dengan organisasi, maka organisasi induknya pun juga tidak muncul. Banyak sekali saya ngelihat juga dari Pak Anwar Abbas statementnya itu mudah dipelintir. Mudah dipelintir. Kalau bisa komunikasi langsung mungkin memang mohon maaf ya, mungkin beliau dari latar belakang yang memang cara bicaranya belak-belakan. Itu mendapatkan informasi yang benar. Beliau itu mudah menerima. Saya sering ikut pertemuan beliau, beberapa pertemuan ya, yang menyanjung-nyanjung pemerintah. Media yang dimuat dari beliau itu yang kira-kira yang kontroversi, yang namanya juga news ya. Jadi kalau saya biasa dengan beliau itu dikasih informasi, diberikan pemahaman, ngikut, oh itu ikut Pak Holil saya bukannya itu. Jadi mudah ikut. Jadi menurut saya model beliau itu direfleksikan sebagai otokritik untuk memperbaiki. Sama dengan kami menerima bubarkan MUI, bagi kami itu adalah bagian dari ini biar kami kerja lebih baik. Oh ada orang MUI makhluk apa? Dipahami sebagai sebuah kritik yang untuk lebih baik itu. Tidak dibikin permusuhan, cuman tidak fair ketika umpamanya persoalan terorisme yang sama-sama kita konsen ke situ. Lalu ini nggak ada persoalan dengan lembaga. Di MUI itu ada keputusan fatwa tentang bahwa NKRI adalah suatu yang final. Adalah final di kita. Dari keputusan-keputusan silahkan dilihat. Ada tidak yang tidak Indonesiawi. Ketika beberapa hal berkaitan dengan intoleran, di Komisi Dakwah kami bikin namanya standarisasi dai MUI yang kami lakukan. Secara kelembagaan MUI belum pernah mengeluarkan tentang untuk pembubaran. Kalau statement saya mendukung adanya Densus 88 untuk anti teror. Kemudian kalau saya bergaul sebagai senior saya di MUI, Pak Anwar Abbas itu orangnya jujur, orangnya ikhlas. Jadi implementasi yang dia rasakan itulah yang dia sampaikan. Mungkin ada kejanggalan, mungkin ada yang perlu diperbaiki sehingga ia sampaikan. Tetapi namanya respon publik tadi menjadi MUI yang jadi sasaran. Persoalan bangsa ini tidak merembet kemana-mana, fokusnya jadi hilang. Akhirnya apa? Merembet kepada masalah-masalah yang lalu, persoalan kelembagaan, sehingga menjadi tidak produktif. Ini yang perlu dilokalisir. Nah sama barangkali dengan kasus yang kita lihat sekarang ini, bahwa ini tidak ada kaitan dengan organisasi. Disampaikan juga oleh polisi, karena saya ikut press conference di sana. Tidak ada kaitan dengan persoalan status yang lain, tapi persoalan keterlibatannya. Karena soal keterlibatan itulah kami mendukung proses ini. Dan kami minta seperti tadi tidak di framing juga. Dan makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping.
Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.